Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri subbab yang keempat, yaitu dilatasi. Sudah pernah dengar belum tentang dilatasi? Kalau belum, yuk kita belajar sama-sama. Hari ini kita akan membahas 4 hal, yaitu introduction, pengertian dilatasi, rumus dilatasi, dan contoh soal. Yang pertama, introduction, kita pengenalan terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan bedanya ukuran mobil asli dengan ukuran mainan mobil-mobilan. Kira-kira berapa kali lipat ya besarnya? Nah, itulah yang dinamakan dilatasi dalam transformasi geometri. Lalu kita menuju yang kedua, yaitu pengertian dilatasi. Apa sih dilatasi itu? Dilatasi adalah transformasi geometri dalam bentuk perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Coba kita perhatikan pada gambar. Di sini kita lihat segitiga yang berwarna hitam, yaitu segitiga ABC. Dia melakukan dilatasi sebesar K sehingga mengalami pembesaran dan pengecilan. Dapat kita perhatikan pada segitiga yang berwarna oranye, yaitu segitiga A2, B2, dan C2. Di situ terlihat ABC mengalami pengecilan. Lalu kita perhatikan pada segitiga yang berwarna hijau, segitiga A3, B3, dan C3. Itu merupakan segitiga pembesaran dari segitiga ABC. Kita perhatikan di kedua gambar ini adalah dilatasi pada pusat O 0,0. Ya, selanjutnya kita menuju ke yang ketiga, yaitu rumus dilatasi. Rumus dilatasi terbagi menjadi dua. Kita menuju yang pertama terlebih dahulu dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Kita mempunyai titik A, X, Y didilatasi terhadap O, K, sehingga kita dapatkan A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen adalah K dikalikan dengan X, dan Y aksen adalah K dikalikan dengan Y. Sehingga A aksen adalah KX, KY. Selanjutnya, dengan pusat P, A, B dengan faktor skala K. A, X, Y didilatasi terhadap A, B, K, maka kita dapatkan A aksen K dikalikan X min A plus A, K dikalikan Y min B plus B. Berikut ini adalah bentuk dilatasi sesuai dengan faktor skalanya. Jika K lebih dari 1 akan mengalami pembesaran. Jika K lebih dari 0 kurang dari 1 akan mengalami pengecilan. Nah, jika K kurang dari negatif 1, maka akan mengalami pembesaran tetapi terbalik. Sedangkan jika K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0 akan mengalami pengecilan dan terbalik. Selanjutnya, cara menggambar dilatasi. Kita siapkan terlebih dahulu penggaris dan juga jangka dan alat tulis tentu saja. Kemudian kita gariskan antara pusatnya dengan titik A sehingga membentuk garis lurus. Selanjutnya kita teruskan dari titik A ke A aksen. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk B dan C. Lalu kita hubungkan ketiganya sehingga kita peroleh segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya kita menuju ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, segitiga DEF berkoordinat di D 2,3, E negatif 2,1, dan F 1,1. Tentukan bayangan segitiga DEF yang berpusat di titik asal dan faktor skala 3. Gambar segitiga DEF sebelum dan sesudah didilatasi. Kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari di awal tadi. Ketika kita mempunyai titik A, X, Y didilatasi terhadap O, K, maka kita dapatkan A aksen, KX, KY.
Yang pertama, kita menuju ke titik D terlebih dahulu. X aksen sama dengan KX, K-nya adalah 3, dan X-nya diambil dari titik D yaitu 2, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya, Y aksen sama dengan KY, K-nya 3, dan Y-nya adalah 3, sehingga 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi kita peroleh D aksen adalah 6,9. Begitu pula dengan titik E dan titik F. Kita harus perhatikan di mana letak-letak titiknya. Jika kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Jadi, segitiga biru itu adalah segitiga DEF yang asli. Kemudian, setelah kita dilatasi akan menjadi segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen yang berwarna hijau. Soal yang kedua, dilatasi yang berpusat di titik P 3,1 dengan faktor skala 3 memetakan titik K 5,D ke titik K aksen C, 10. Maka nilai C dikurangi D adalah, pada soal titik P 3,1 adalah pusatnya, kemudian K-nya adalah 3, titik K 5,D itu sebagai X, Y, dan K aksen C, 10 adalah sebagai X aksen, Y aksen. Untuk X aksennya kita masukkan sehingga kita peroleh C sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 3 ditambah 3 sehingga kita peroleh C sama dengan 9. Selanjutnya Y aksen adalah K dikali Y dikurangi B ditambah B. Lalu kita masukkan masing-masing yang sudah diketahui tadi sehingga kita peroleh 10 sama dengan 3 kali D dikurangi 1 ditambah 1. Lalu kita peroleh D sama dengan 4 sehingga C dikurangi D adalah 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa tersenyum. Dadah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.